Ya, terima kasih Pelangi. Indah sekali permainan Biola. Biola. Tepuk tangan sekali lagi buat Pelangi. Pelangi. Nah, ternyata tidak hanya Pelangi. Saya punya satu orang lagi gadis cilik ya. What's your name? My name is Talita Hanindya Putri. Oh, panjang sekali ya. Who's your favorite singer? Demi Lovato. Oh, mantan om. Mantan om, ya? Emang lagu apa yang disenangi sama Talita dari Demi Lovato? Let it go. Let it go. Wah, tadi cocok sekali. Pelangi tadi sudah main biola dengan Let it go. Boleh nggak kasih om 2 baris aja biar om sedikit mengingat mantan om itu? Boleh? Boleh. Nyanyi ya? Yuk kita ke situ yuk. Talita yuk. Tepuk tangan dong buat Talita. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Let it go. Turn my back and slam the door. And here I stand. And here I stand. Let it go. Let it go. You're gonna never bother me anywhere. Wah, mantap. Ngomong-ngomong lagi berapa tahun sih, berapa lama ngafalin lagunya? Dari dulu. Dari dulu. Nah kalau Pelangi sudah berapa lama ini belajar biola? Dari 6 tahun mau ke 7 tahun. Kenapa Pelangi memilih biola sebagai musik favoritnya, alat musik favorit? Nggak apa-apa, aku suka aja. Soalnya suaranya merdu. Terus keluarga bisa main biola. Oh berarti semua keluarganya pecinta seni. Tepuk tangan buat Pelangi ya. Talita ada kepinginan mau main alat musik juga nggak? Aku mungkin mau. Pengen alat apa? Keyboard. Keyboard. Aku juga bisa. Oh bisa juga keyboard. Oh gitu nggak apa-apa deh. Kalian boleh main biola, boleh main keyboard asal jangan mainkan hati om ya. Oke. Nggak mau. Baik, pemirsa ini tadi 2 orang gadis cilik kita, Talita dan Pelangi dengan berbagai talenta. Tapi sejauh mana kegemaran mereka terhadap alat musik, atau bernyanyi, atau menggunakan bahasa Inggris dalam usia muda terhadap perkembangan emosi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Ada 2 bintang tamu saya, narasumber yaitu Dr. Herbo dan Mbak Yanti. Apa kabar? Ya, Mbak Yanti. Ya. Dokter Herbowo, ya kita punya 2 contoh anak-anak yang menggemari, bisa dikatakan ini di luar pelajaran sehari-hari di sekolah. Nah mungkin untuk Dokter Herbowo dulu, sejauh mana pengalaman dari Dokter Herbowo melihat tumbuh kembang anak ini dipengaruhi dari minat mereka terhadap hal-hal yang mereka lakukan saat ini? Pada dasarnya sebenarnya semua stimulasi baik musik, baik belajar bahasa, itu semuanya adalah suatu hal yang baik. Karena makin banyak suatu hal yang mereka pelajari, artinya hampir seluruh bagian otak mereka akan mereka pakai dan akan berkembang dengan baik. Jadi artinya makin banyak mereka tahu, itu pasti akan makin baik. Pelangi ini kan alat musik. Kalau Talita ini bernyanyi, kira-kira dari 2 hobi ini yang mempercepat memori apa? Penelitian menunjukkan bahwa anak yang belajar bahasa sejak dini, misalnya bilingual, atau yang belajar musik sejak dini, mendengarkan musik, main musik, itu ternyata mereka lebih mudah dalam beradaptasi kalau misalnya ada perubahan kondisi. Itu yang pasti. Jadi misalnya ada masalah baru, mereka bisa adaptasi dengan baik. Ada soal-soal yang baru, mereka adaptasi lebih baik. Sehingga mereka biasanya lebih menonjol di kelas. Kelihatannya lebih pintar karena mereka lebih cepat dalam mengatasi perubahan-perubahan itu. Baik, nah ini bicara masalah penyelesaian, tentunya ini berkaitan dengan kondisi emosi serta sosial. Nah, sejauh mana ini berdampak pada mereka mampu menguasai emosi, terutama untuk seusia mereka ini loh. Jadi faktor musik itu, seni itu sebetulnya intinya merangsang kreativitas ya. Jadi sedini mungkin sebetulnya, sedini mungkin bahkan ada penelitian yang mulai usia dalam kandungan itu kalau sudah mulai diperkenalkan dengan berbagai jenis musik itu akan mengasah jiwa kreativitasnya ya. Kemudian bertambah besar, bertambah dewasa itu sensitivitasnya juga akan berkembang menjadi lebih terasah. Itu akan membuat secara sosial dia lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Seperti itu. Ada nggak pernah pengamatan dari sisi ilmu psikologi itu bahwa
minat seseorang terhadap musik atau seni atau sesuatulah yang di luar mata pelajaran sekolah berpengaruh terhadap karakter suatu saat dengan pertambahan usia mereka. Iya, tentunya ada ya. Kalau semakin dia diasah sejak awal, sejak dini mengenai seni, mengenai musik atau art atau mungkin bilingual tadi, itu semakin tinggi. Ada satu penelitian yang memang mengatakan bahwa itu akan mengasah dari segi kognitif. Oh, ya. istilahnya lebih ke Daya intelektual. ya. Saran dari Mbak Yanti usia berapa sebaiknya dimulai seorang anak? Tadi kan Mbak Yanti mengatakan adalah sedini mungkin. Nah, sedini mungkin ini kalau misalnya untuk kasus alat musik berapa, untuk belajar bahasa Inggris berapa? Usia Kalau berapa? bahasa Inggris itu di atas 3 tahun. Di atas 3 ya, tahun. jadi 3 tahun itu batas minimum untuk belajar bahasa yang lain. Jadi bilingual itu mulai 3 tahun. Karena dengan mereka belajar bahasa yang lain itu secara fleksibilitas berpikirnya akan lebih baik ya. Ya, oke. kalau untuk alat musik itu sangat tergantung kematangan anak karena Dari itu kemampuan alat motorik, juga ya, iya, motorik. kemampuan Oke. motorik halus, motorik kasar. Nah, ini bicara masalah karena organ tumbuh kembang Dr. Herbowo. Kalau Dr. Herbowo sendiri biasanya melihat dari tumbuh kembang mereka di atas 2 tahun itu sebenarnya udah batas yang cukup nggak untuk seorang anak belajar mulai dari nari, megang alat musik tertentu? Kalau untuk bahasa sebetulnya kalau cuma untuk dikenalkan dari sejak dini dari awal bisa, tapi Apple, gitu jadi, doang ya. Oke. jadi memang orang tua bisa bilingual dari sejak awal, tapi perlu ditegaskan lagi bahwa intinya adalah bahasa ibunya harus baik dulu. Oke. Jadi artinya kalau memang dia tinggal di Indonesia, bahasa Indonesia harus baik, jangan sampai dia belajar bilingual tapi nanti hasil akhirnya malah dua-duanya nggak bisa juga akhirnya. Oke. Jadi ada standarnya. Kalau untuk musik memang dari awal sekali dari lahir langsung kenalkan dengan musik. Nah, kenalkan musik dari mulai mendengar, mulai melihat, mulai mencoba, dan itu biarkan anak mulai mencoba. Umur berapa sampai saat ini sih nggak ada patokan. Tapi ada kalau patokan. mereka mau mencoba mulai dari pencet, dari mulai main, itu adalah suatu hal yang sangat baik makin dini mereka coba. Seperti salah satu dari bintang tamu saya selanjutnya. Kita lihat perkembangan seni sudah semakin marak seperti yang digeluti oleh rekan saya yang satu ini. Happy drum ampe-ampe. Sandrina. Sandrina, udah berapa tahun nih belajar tari tradisional? Ya, Aku dari umur 7 tahun, sekarang umurnya berapa? 13. Tuh, nah ini salah satu dari bentuk tadi kan ada talita dan pelangi, nyanyi dan main alat. Sekarang ini adalah tari. Nah ini pengamatan bentuk seni yang berbeda lagi. Menurut Dr. Herbowo gimana untuk tari? Tapi kalau tingkat kesulitan ini nggak mungkin di bawah balita ya, di bawah 5 tahun. Nah ini untuk motorik, sejauh mana kemampuan motorik itu bisa diperbaiki dengan minat seperti Sandrina? Jadi sebetulnya ini suatu hal yang memang kompleks sekali karena memang dari dia mendengar kemudian diterjemahkan dalam bentuk gerakan baik motorik kasar sampai ke motorik halusnya. Jadi artinya suatu yang kompleks sekali itu. Tapi bukan berarti nggak bisa diajarkan dari di bawah balita loh. Jadi artinya sejak dini anak kita udah bisa rangsang dengan kita nyanyi sambil nari sambil gerak. Jadi jangan cuma nari aja, nyanyi aja. Iya. Jadi kalau kita nyanyi sambil ikut nari-nari, anak akan mencontoh melihat kita nyanyi sambil menari itu sudah suatu melatih itu. Mendengar lagu sambil bergerak-gerak itu suatu awal. Suatu Oke. awal dari gimana kita belajar tentang konsep menari. Bicara masalah percaya diri, bagaimana nih kita juga kadang-kadang ingin memberitahukan kepada terutama para orang tua, anak-anak itu sebenarnya ada kemauan, tapi kadang orang tuanya nggak pede atau orang tuanya kepedean, anaknya nggak pede. Nah ini memformulasikan dua hal ini gimana, Mbak Yanti? Iya. Jadi biarkan mereka memilih, tapi memang tugas orang tua adalah mencarikan wadahnya gitu. Gimana? Oke. Karena itu berdampak pada kepercayaan dirinya dia udah pasti, Iya. ya. Karena semakin dia percaya diri, semakin dia juga mungkin di kelas juga prestasinya mudah-mudahan juga semakin Oke, meningkat. Sandrina yang menyuruh Sandrina tari tradisional siapa? Aku sendiri. Kamu sendiri. Iya. Terus yang cari tempatnya untuk latihan? Orang tua aku. Orang tua, Iya. istilahnya mama atau papa yang ngantar, jemput. Akhirnya hasilnya yang sangat membanggakan selain menjadi pemenang IMB apalagi? Waktu itu aku pernah juara umum 3 kali berturut-turut Di? di Sanggar. Oh, hebat. Ya.
3 kali berturut-turut itu suatu prestasi yang harus dipertahankan. Oke, Sandrina, cita-citanya apa? Cita-citanya ingin jadi penari yang go internasional. Go internasional ya. Tepuk tangan dan beri semangat buat Sandrina. Terima kasih Dr. Hebo masukannya. Terima kasih Mbak Yanti. Tim dulu ya. Ternyata masih banyak hal yang bisa dipelajari oleh anak-anak kita di luar pelajaran sekolah. Contohnya adalah seperti menggambar ya. Atau mungkin olahraga. Apapun minat putra-putri Anda, dukungan Anda sebagai seorang ayah dan seorang ibu adalah hal yang paling utama. Karena sebenarnya masih banyak hal yang bermanfaat bisa diambil oleh anak-anak Anda di luar pelajaran sekolah. Ya, dan itu bisa bermanfaat untuk fisik dan psikologis mereka. Setelah ini masih banyak informasi menarik lagi di Dr. Oz Indonesia. Jadi tetap di Dr. Oz Indonesia.